Seringkali dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak mengerti kemana kita mau. Karena mungkin kita perlu lebih banyak berdoa, saudara. Dunia saat ini, saudara sendiri udah lihat tadi yang saya sharingkan. Hal-hal yang terjadi setiap hari ini, saudara. Sabtu juga ada lagi. Tapi nanti kalau saya bawa nggak bisa habis. Setiap hari ada suatu hal yang bisa membuat kita semakin lama semakin stres. Kalau kita nggak koneksi sama Tuhan. Kalau kita nggak ada koneksi sama Tuhan, kita nggak ada komunikasi sama Tuhan, kita nggak bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan suatu stres yang luar biasa, saudara, dalam kehidupan kita. Sama seperti teman saya mengatakan, karena saking stresnya saya perlu minum. Dia mengatakan, saking stresnya dia perlu minum, saudara. Nah, gimana dengan kita? Kita harus connect dengan Tuhan. Kita harus melakukan suatu koneksi dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Doa membuat Yesus koneksi dengan Bapa, dan doa yang akan membuat kita koneksi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan, yaitu di ayat keempat dikatakan, Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau. Tahu, ini pada saat Tuhan Yesus mengatakan ini adalah dia katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan sudah hampir selesai dengan pelayanannya. Pada saat Tuhan berdoa untuk murid-muridnya ini, Tuhan sudah hampir selesai dengan pelayanannya. Maka Tuhan mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau. Mengatakan kepada Bapa, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan yang kau berikan kepadaku sudah hampir selesai. Tuhan Yesus sudah mau meninggalkan akan dunia. Maka Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang akan melanjutkan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua yaitu poinnya, yaitu doa akan menguatkan kita di dalam jalan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, saya bukan orang yang suka berdoa. Saya waktu pertama kali menerima Tuhan, saya itu sebetulnya tidak terlalu suka berdoa, saudara. Lain dengan istri saya, dia itu orangnya suka berdoa. Kalau saya enggak, saudara. Gitu. Tapi saya menemukan pada saat saya berada di College Station, mungkin yang berada di College Station tahu, gitu, kota yang enggak ada papanya, saudara. Ya, jangan ketawa. Yang ngerti ini bisa ketawa. Sekarang sudah bagus lah, saudara. Much better every ya. Much better daripada dulu. Waktu saya itu tidak ada apa-apa, saudara. Adanya our only entertainment is one place, Walmart. Saudara. And H-E-B, yes, that's right. Tapi here's the thing, H-E-B is not open 24 hours. Kita orang-orang muda perlu pelampiasan. Jadi perginya kemana? Bukan ke tempat-tempat yang nggak benar. We go to Walmart. Boleh tanya sama saudara Rudy? Haniel knows. Our entertainment is Walmart, saudara. And Walmart chicken is the way we eat. Walmart chicken, sampai sekarang baru realize ternyata itu makanan salah besar. Tapi pada saat itu suatu yang merupakan entertainment kita, karena nggak ada tempat lain, saudara. Nggak ada yang buka malam. H-E-B betul, itu menjadi entertainment. Tapi kalau nggak buka malam gimana? Kan kita mau pergi jalan-jalan jam 2 pagi. Kalau jalan-jalan jam 2 pagi kemana? Ya ke Walmart, nggak ada tempat lain, saudara. Yang buka 24 hour. Yeah. Please don't follow into our footsteps. We're not very smart. Tapi saudara, pada saat itu kita menemukan bahwa pada saat saya berada di College Station, saya menemukan pusing kalau kita di College Station karena kita nggak ada koneksi dengan teman-teman beriman. Jadi yang kita lakukan yaitu kita berdoa. Pada saat kita ada doa, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Doa membuat saya bisa survive mengikuti Tuhan. Doa membuat saya bisa hidup ikut Yesus. Tanpa doa saya pikir dari dulu mungkin saya sudah kabur sudah dari Tuhan. Doa yang menguatkan saya, dan saya menemukan pada saat saya berdoa, saya mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun setiap kali kita pergi berdoa bersama di dalam corporate prayer, seringkali saya mendapatkan firman Tuhan saat saya berdoa di corporate prayer meeting. Saya mendapatkan firman Tuhan
seperti yang saya dapat hari ini atau kemarin yang saya sharingkan, semua saya dapatkan dari pada saat kita lagi berdoa. Jadi ada sesuatu yang membuat kita menjadi kuat karena kita connect dengan Tuhan. Yesus pun merasakan hal yang sama, maka dikatakan aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pada saat sebelum Yesus harus disalibkan, Yesus pergi ke taman Getsemani untuk berdoa. Dia bisa melakukan banyak hal, persiapan-persiapan ini perlu lakukan, mungkin persiapan-persiapan yang harus dia lakukan sebelum dia pergi, tapi satu hal yang dilakukan yaitu dia pergi berdoa. Dan dia mengajak murid-muridnya untuk pergi berdoa. Poin yang ketiga, saudara, kalau kita melihat suatu waktu, kalau kita melihat suatu hal yang terjadi pada suatu waktu, itu ada suatu yang penting kalau waktunya itu khusus, saudara. Saya berikan contoh. Again, karena saya hanya bisa berbicara tentang diri saya sendiri, jadi saya akan memberi contohnya diri saya sendiri dan keluarga saya. I apologize beforehand. Saudara, pada saat suatu Desember, suatu tahun, kita pergi ke Seattle, saudara. Dengan persiapan jaket yang tebal, kotak yang sudah disimpan sebelum waktunya. Udah kita simpan, saya udah simpan di dalam jaket saya. Seharian kita pergi kemana-mana. Seattle yang selalu hujan terus, ya kan, gloomy. Terus kita ternyata ada reservation, ya ini baru find out, ternyata ada reservation di atas Seattle Space Needle, di restoran di atas. Terus bersama dengan adik saya, terus kita di atas, waktu kita dinner, adik saya sudah janjian sama saya bahwa dia akan menghilang selama beberapa menit. Dan pada saat itu saya get on my knees and I propose. Suatu yang spesial, saudara, karena sudah disiapkan sebelumnya. Kalau ringnya pada saat itu hilang, saya bisa pusing, saudara. Makanya dipegangin terus. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Jatuh enggak ya? Apalagi udah wet gitu kan. Hujan terus gitu kan. Gitu. Jadi pada saat itu, suatu yang spesial, ada waktu yang spesial yang saya siapkan. Tentunya setiap daripada kita mempunyai waktu yang spesial itu. Nah, Tuhan Yesus pun mempunyai waktu yang spesial. Dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah. Yohanes 17 terjadi pada saat setelah Last Supper. Terakhir kali Yesus makan dengan murid-muridnya, Yesus baru membasuh kaki murid-muridnya, memberikan murid-muridnya nasihat bahwa mereka harus melayani dunia, mereka akan layani seperti Tuhan melayani mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Saudara, ada waktu yang tepat yang Tuhan Yesus siapkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang paling penting. Saudara, kalau sudah waktunya hampir pergi, saudara, kata-kata saudara adalah kata-kata yang paling penting yang kita ingin sampaikan. Contohnya, tolong ya make sure saya pergi, check in, make sure kalau misalnya tinggalkan rumah, apinya nggak nyala. Penting nggak? Penting, saudara. Make sure semua doornya di lock. Sesuatu yang penting. Tuhan Yesus juga mempunyai suatu message yang penting untuk murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus berdoa. Yohanes 17 terjadi pada timingnya, ada timing yang sangat spesial dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bukan asal timing. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa doa adalah sesuatu yang paling penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Karena timingnya pun spesial, saudara. Pada saat setelah supper, setelah semua sudah dilakukan, Tuhan Yesus mulai berdoa. Setelah itu Tuhan mengajak mereka ke Taman Getsemani dan Tuhan Yesus berdoa lebih lagi. Malam hari itu mungkin Tuhan Yesus berdoa paling banyak. Mungkin, saya nggak tahu. Yang pasti Alkitab mencatat Yesus berdoa paling banyak. Catatan Alkitab itu pada saat itu. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus berdoa paling banyak. Yang paling nggak tercatat loh ya. Saya nggak tahu pastinya karena saya nggak di sana. Tapi yang tercatat kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa paling banyak pada saat itu. Jadi yang pertama yaitu kita connect. Yang kedua yaitu doa akan menguatkan kita. Yang ketiga, kita melihat timing Tuhan Yesus. Waktu yang Tuhan Yesus dilakukan.
Dan sampai saat ini pun Tuhan Yesus masih berdoa kepada kita, dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tuhan Yesus masih berdoa untuk kita semua. Masih berdoa untuk kebutuhan kita. Masih berdoa untuk breakthrough yang kita butuhkan. Masih berdoa untuk keuangan kita. Masih berdoa untuk kita menjadi satu. Masih berdoa untuk kita menjadi orang-orang yang kuat bersama dengan Dia. Dia berdoa untuk kita semua, saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdoa. Kalau boleh saya summarize, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdoa. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah melihat betapa pentingnya everlasting prayer yang Tuhan bawa, kita bisa mengerti peran doa dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti kalau Tuhan Yesus selalu ada koneksi dengan kita. Tuhan Yesus connect dengan Bapa dan juga dengan kita. Berdoa terus untuk kita. Jawaban kita juga berdoa kepada Dia. Ada suatu koneksi yang terjadi. Karena saat ini bukan hanya kita yang membutuhkan, saudara. Poin yang keempat, saudara perhatikan. Saya masuk ke poin yang keempat yang ini, yaitu kalau bahasa Inggrisnya, Yohanes 17 ayat 1-5 itu dikatakan judulnya Tuhan Yesus berdoa untuk diri sendiri. Gak tahu di Alkitab saudara benar gak begitu? Saya punya iya. Tapi saya punya Indonesia Inggris ya. Indo and Inggris. Yohanes 17 1-5, the title is Jesus pray for himself. And then starting dari ayat ke-6, 17 ayat ke-6, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Jesus prays for his disciples. Starting from verse 6, dari ayat ke-6 sampai ayat ke-26. 20 ayat. Dia berdoa untuk murid-muridnya, sedangkan dia hanya berdoa untuk diri sendiri 5 ayat. Saudara. Kita ingin belajar seperti Tuhan Yesus. Yang keempat poin yang saya ingin berikan adalah Tuhan Yesus enggak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Seringkali kita memikirkan bahwa, berarti artinya kita harus hanya berdoa untuk orang. Enggak. Yesus berdoa untuk dirinya sendiri juga. Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Saya pada saat saya mulai ikut doa, saudara, karena saya bukan orang yang suka doa, jadi saya selalu berdoa setiap hari, short. Saya udah pernah sharing di care group. Saya berdoanya tuh very short, saya bilang gini, Tuhan saya ingin Engkau taruh hati doa dalam kehidupan saya. 1 menit, nggak nyampe 1 menit kan, waktu sambil mandi, itu saya ngomong gitu, Tuhan taruh hati doa dalam kehidupan saya. Jangan sampai saya berhenti berdoa. Setiap hari saya berdoa untuk doa. Saya berdoa supaya hati saya penuh dengan hati yang berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa supaya saya tidak sampai mundur dalam doa saya. Jadi notice bagaimana Tuhan juga berdoa untuk dirinya sendiri. Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi spiritual kita, bagi kebutuhan kita. Tuhan mengajarkan hal yang sama. Tapi juga Tuhan menunjukkan, karena ada 20 ayat, 5 dibanding 20, 1 dibanding 4, di mana Tuhan berdoa untuk orang lain, saudara. Dikatakan dia berdoa enggak hanya untuk pemeliharaan, dikatakan dia berdoa untuk murid-muridnya yang diutus, murid-muridnya yang dikuduskan, murid-muridnya yang satu, murid-muridnya yang membawa kemuliaan Tuhan, murid-muridnya yang akan dimanapun berada Tuhan akan bekerja, dan yang terakhir supaya kasihnya Tuhan ada dalam kehidupan mereka, saudara. Nah ini yang kita perlu doakan juga, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita mungkin mudah sekali hanya memikirkan untuk kita sendiri, tapi Tuhan memanggil kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk dunia, kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Setelah saya mendengar teman-teman saya yang sharing tentang stres, sampai minum segala, saya mikir, I really need to pray, saya perlu berdoa ini. Setelah saya dengerin mereka punya stres gitu,
terus satu sepertinya stres sampai back pain, satu lagi stres sampai sedikit alkoholik, ya I don't know whether alkoholik atau enggak, tapi sedikit minum, terus habis itu yang satu lagi stres pekerjaan, family, mereka stres sekali. Dan pada saat itu saya belajar, Tuhan ingatkan, kita perlu berdoa untuk mereka. Saudara diutus ke dunia karena ada suatu purpose dalam kehidupan kita. Kita belum dipanggil karena Tuhan melihat kebutuhan kita. Pada saat kita bekerja, itu bukan hanya kebutuhan kita, of course kita fulfilling our need. Kita bekerja supaya kita dapat uang, atau kita pergi sekolah supaya kita makin pinter, atau kita melakukan hal-hal lain, main supaya kita have fun, maybe. Jadi dalam segala sesuatu ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi Tuhan juga memanggil kita dari suatu kebutuhan, Tuhan ingin merubah kebutuhan menjadi berkat untuk orang lain. Yusuf, pada saat Yusuf berada dalam Mesir, Yusuf nggak hanya untuk supaya kebutuhan dia untuk keluar dari penjara. Dia kepingin keluar dari penjara, saudara. Tapi pada saat Tuhan bawa dia keluar dari penjara, Tuhan pakai dia untuk memberkati Israel. Kita pun juga dipanggil sama, saudara. Kita dipanggil supaya pada saat kita mempunyai kebutuhan, kita berada di tempat kerja, kita berada di rumah, kita berada di tempat lain, kita berada di grocery, kita berada di manapun, kita berada di sekolah. Pada saat kita berada di tempat-tempat itu, Tuhan memanggil kita dari kebutuhan kita yang kita ingin fulfill. Tuhan membawa kita untuk go one step further. Satu lebih lagi kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain juga. Untuk berdoa bagi mereka, saudara. Saudara ada di suatu tempat yang saudara ada. Karena Tuhan taruh saudara specifically di tempat itu. Contohnya, saya enggak bisa berada di tempat yang sama dengan Pastor David. Pak David, saya enggak bisa. Karena saya kerjanya sama company yang berbeda. Saya melihat kebutuhan yang berbeda, saya melihat apa yang Tuhan ingin lakukan untuk kehidupan saya di tempat saya bekerja, tapi saya enggak bisa melakukan apa yang dia dapat. Karena pekerjaan itu hanya spesifik kepada dia. Dia yang berada di tempat itu, suatu tempat yang unik. Setiap daripada kita pun dipanggil untuk mempunyai sesuatu yang unik dalam kehidupan kita. Saudara yang menjadi housewife di rumah, saya enggak melihat setiap kali itu the trouble Yeni goes through with the kids. Saya enggak melihat, saudara. Sampai saya di rumah baru lihat. Tapi pada saat itu saya enggak melihat. Tapi dia yang melihat, dia yang mengerti kebutuhan itu, saudara. Saudara yang berada di tempat khusus, saudara yang mengerti kebutuhan di tempat itu. Jadi setiap daripada kita dipanggil untuk menjadi pendoa untuk orang lain, karena saudara specifically dipanggil untuk hal itu. Saudara yang bekerja di tempat yang berbeda-beda semua, bertemu dengan orang yang berbeda-beda, karena Tuhan ada suatu rencana dalam kehidupan kita, saudara. Pada pagi hari ini, hanya 4 poin. Satu, yang pertama yaitu Tuhan mau kita komunikasi dengan dia. Ada suatu koneksi, supaya kita ngerti hatinya Tuhan itu apa yang Tuhan mau lakukan. Yang kedua, doa yang akan menguatkan kita dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Karena kalau enggak akan sangat susah, saudara, mengikut Tuhan. Tanpa ada suatu koneksi, tanpa ada suatu doa, tanpa ada suatu di mana Tuhan, kita membiarkan Tuhan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan baru. Hal itu enggak terjadi, saudara. Yang ketiga, yaitu kita mengerti pentingnya doa. Karena Yesus pun melihat suatu waktu yang penting, suatu timing yang penting yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang keempat, yaitu kita berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kebutuhan kita difulfill oleh Tuhan. Tapi selain itu, daripada itu juga, gak ada salahnya loh, saudara, minta berkat, berdoa untuk berkat, gak ada salahnya. Karena Abraham pun berdoa untuk mendapatkan anak, suatu berkat, suatu kebutuhan. Tapi dari anak, kebutuhan itu menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Bukankah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tuhan gak hanya mau fulfill our need, of course Tuhan mau fulfill our need. Pasti Tuhan mau menyenangkan anak-anaknya, tapi juga Tuhan mau dari kebutuhan kita itu memberkati orang lain di sekitar kita. Maka Tuhan Yesus pun gak hanya berdoa
untuk diri sendiri tapi juga berdoa untuk murid-muridnya, saudara. Ya, saya undang musician kita berdoa.